kita tidak pernah mengizinkan pihak keluarga, tidak pernah mengizinkan polisi untuk mengadakan autopsi terhadap jenazah para syuhada tersebut. Alasannya Pak? Nah, kalau dibilang sempat minta izin, Selasa siang ada seseorang menelpon kepada saya mengaku dari Polda Metro Jaya untuk meminta izin by phone. Dan ini menurut saya sangat kurang beradab, kurang beretika. Kenapa? Waktu anak saya mereka bunuh, kemudian mereka tidak memberitahu bahwa, Jing, nih anakku gua bunuh. Gitu, dengan surat atau lain sebagainya, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara etika yang bagus, yang baik, itu tidak mereka lakukan. Tiba-tiba mereka by phone, telepon dalam kondisi kami masih terteror, dalam kondisi kami masih sakit, perasaan kami masih sangat terpukul, anak kami terbunuh. Mereka minta izin, bos, minta izin otopsi. Ini apa? Kok lewat telepon gitu loh? Ini institusi negara yang besar, ini bukan perkara main-main, ini bukan perkara sepele. Ini menyangkut nyawa 6 orang warga negara yang sudah gagal mereka lindungi. Nah, untuk membuktikannya, maka karena yang mengatakan pada waktu itu adalah Kapolda, menyatakan bahwa mereka lah yang membunuh anak kami. Nah, untuk mengungkap kebenaran, kami tidak mengerti hukum, keluarga tidak mengerti lain sebagainya, tapi ada satu hal yang kami pahami. Karena saya Muslim, untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa saya Islam? Saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Artinya silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka mereka lah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan. Jadi silahkan kita buktikan itu. Yang berlanjut kemudian dengan kekerasan verbal. Apa itu kekerasan verbal? Mereka dituduh, difitnah bawa senjata, difitnah menyerang, difitnah sebagai pelaku, ya. Nah, itu kekerasan verbal. Lalu kemudian berlanjut lagi, yang paling gawat adalah berupa mereka ini yang terjadi terhadap mereka ini adalah kekerasan struktural. Apa itu kekerasan struktural? Artinya ini kan terus berlanjut, yaitu rekayasa kasus terhadap mereka, ya, seolah-olah bahwa mereka ini dengan instrumen kekuasaan, dengan instrumen dan sumber daya yang ada pada kekuasaan, itu membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku, ya. Jadi bukan korban. Nah, inilah kekerasan struktural. Keluarga korban 6 Laskar FPI yang tewas ditembak mati polisi dalam bentrokan di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 kembali menantang polisi untuk melakukan sumpah mubahalah atau sumpah laknat. Tak tanggung-tanggung, mereka menantang Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk melakukan sumpah mubahalah tersebut guna membuktikan tewasnya 6 Laskar FPI. Suhada, ayah Laskar korban atas nama Faiz Ahmad Syukur, mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti hukum terkait tewasnya para Laskar. Ia mengaku hanya mengerti syariat Islam. Untuk itu ia mengajak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan sumpah mubahalah.
maka kita pakai syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang benar. Maka saya mengajak secara syariat Islam. Karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah, kata Suhada saat ditemui Komnas HAM Jakarta Pusat Senin 12 Desember 2020. Suhada mengatakan sumpah mubahalah itu diambil dengan cara Irjen Fadil membawa anak dan istrinya bertemu dengan anak dan istri keluarga korban. Nantinya dalam pertemuan tersebut sumpah diambil. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan kalau saya pihak kami. Kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah beserta keturunannya, tuturnya. Ajakan sumpah mubahalah ini tidak hanya kali ini saja dinyatakan oleh Suhada selaku orang tua korban Laskar. Pada Selasa 8 Desember ketika menjemput jenazah para Laskar, Suhada juga mengajak bermubahalah lantaran dirinya tak terima anaknya disebut membawa senjata api. Saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa dan kami tahu dia aktif di mana, kata Suhada di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 18 Desember. Suhada mengaku heran ketika menonton televisi para Laskar yang tewas disebut membawa senjata tajam, bahkan senjata api. Ia pun lantas mengajak polisi berdiskusi dengan keluarga melalui syariat Islam, yakni mubahalah atau sumpah laknat. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, mari bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Sebelumnya pada 10 Desember 2020, perwakilan keluarga bersama tim kuasa hukum mendatangi DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat umum terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Mereka juga membantah bahwa ke-6 Laskar tersebut dipersenjatai ketika mengawal rombongan Habib Rizik Syihab. Sejauh ini memang ada dua versi soal kematian 6 Laskar, yakni satu versi polisi, kemudian kedua versi FPI.